Damai di hati, Shalom, sahabat YouTube, Marturia, Bukit Kasih, tim multimedia Jemaat Bukit Kasih, wilayah Bitung 13. Baiklah, di saat ini kita hendak akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, bagian perenungan di Minggu Sengsara yang ke-6. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Sorgawi, Tuhan yang empunya hidup, inilah kami datang di hadirat-Mu yang kudus, hendak bermohon tuntunan Tuhan. Kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu, yang menjadi pelengkap dalam mana kami akan berkarya. Bimbingan Roh Kudus kami perlukan, dan kiranya hikmat-Mu Engkau curahkan atas kami, sehingga dengan sungguh kami memahami apa yang diinginkan Tuhan. Hidup kami menjadi pewarta firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian pembacaan kita terdapat dalam Matius pasalnya yang ke-27, ayat 27 hingga ayatnya yang ke-44. Matius pasalnya yang ke-27, ayat 27 hingga ayatnya yang ke-44. Dengan dua judul perikop, yang pertama Yesus diolok-olokan dan yang kedua Yesus disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia, dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel. Baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Puji syukur kehadirat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, yang boleh ada mendengar channel YouTube dari Jemaat Bukit Kasih wilayah Bitung 13. Kita percaya bahwa semakin lagi kita memahami dan mengartikan tentang pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib, jalan sengsaranya yang sudah dari minggu sengsara pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ya kita renung-renungkan. Dan tibalah kita melihat kisah pembacaan di saat ini
tentang Via Dolorosa. Kita yakini bahwa apa yang dijalani oleh Tuhan Yesus itu menjadi suatu rencana yang Tuhan Allah nyatakan kepadanya, yang memang harus ia laksanakan sebagai bentuk ketaatannya. Dia mengalami berbagai hal yang membawa penderitaan fisik dan mental. Saudara-saudara, mari kita melihat ya, dari bagian pembacaan ini ada garis-garis besar yang menjadi suatu perenungan bagi kita. Kita lihat di situ pada ayatnya yang ke-27, kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Ya, serdadu ini merupakan prajurit Romawi yang sangat sadis dan tidak berkeprimanusiaan. Dan gedung pengadilan yang mana kita pahami bersama itu adalah tempat yang seharusnya keadilan dan perlindungan berlaku. Tetapi justru sebaliknya, di sanalah Sang Mesias mengalami hal yang tidak benar, tidak mengalami perlindungan, bahkan mengalami ketidakadilan. Dipakaikan jubah ungu. Pada zaman itu, jubah ungu ini hanya dipakai oleh para bangsawan, ya. Karena memang pada waktu itu warna ungu susah untuk didapat, ya. Sehingga menjadi suatu lambang keagungan dan kemuliaan. Mereka memakaikan jubah ungu kepada Tuhan Yesus menjadi suatu bahan olok-olokan atau ejekan. Mereka memakaikan mahkota duri, ya. Kalau orang tahu bersama bahwa mahkota duri ini dipakaikan terbuat dari emas, permata, tetapi tidak yang dipakaikan kepada Tuhan Yesus. Mereka memakaikan mahkota duri yang panjangnya sekitar 5-10 cm. Terbuat dari tumbuhan yang beracun, menjadi suatu tanda penderitaan. Sangat menyakitkan ketika menusuk di kepala. Masuk pada bagian pembacaan ayatnya yang ke-32. Ya. Di situ ada sosok Simon dari Kirene yang dipaksa memikul salib Tuhan Yesus. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meskipun dia dipaksa, tapi toh pada akhirnya pun dia mau memikul salib Tuhan Yesus. Selanjutnya kita melihat pada apa yang dijalani oleh Tuhan Yesus. Ya. Dia tidak menghindari jalan kesengsaraan. Dia menjalani dengan sepenuh hati. Demi apa? Demi untuk kita manusia yang berdosa ini. Agar supaya hubungan kita dengan Tuhan Allah boleh terjalin kembali, diperbaiki oleh darahnya yang menebus dosa-dosa kita. Di kayu salib ada tulisan INRI, Yesus Nazarenus Rex Iodaerum, yang berarti inilah Raja orang Yahudi. Menjadi suatu alasan mengapa ia harus mengalami ketersaliban. Ulah dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua yang pada waktu itu mereka iri dengan kepelayanan yang Tuhan Yesus nyatakan, sehingga mencari sebuah alasan tentang bagaimana cara harus menghukum Yesus sampai mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, meski tidak didapati kesalahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, tetapi ada saja yang diperbuat oleh orang-orang yang iri hati kepadanya. Dan Tuhan pun tetap menjalani itu semua karena Dia berkata memang harus digenapi apa yang dinubuatkan para nabi. Kita percaya bahwa apa yang dijalani Tuhan Yesus ini
menjadi suatu bukti cintanya kepada kita manusia. Bahkan ketika ia harus disejajarkan dengan para penyamun, penjahat kelas kakap, ada yang di sebelah kirinya, ada yang di sebelah kanannya. Dan ketika Tuhan Yesus berada di tengah-tengah, tradisi pada waktu itu berarti yang di tengah-tengah dia menjadi penjahat kelas kakap, kriminal tingkat tinggi yang ia perbuat sehingga harus mendapatkan hukuman seperti itu. Bayangkan saudara-saudara, dia harus mengalami hal yang sungguh sangat pedih hati kita. Dan kita percaya bahwa ketika pun ia harus menerima olok-olok, ketika ada orang-orang yang lewat di lokasi tersebut, bahkan para penyamun pun, dia tetap mempercayakan semuanya dalam kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat kisah ini ya, kita mengerti tentang kebaikan daripada Tuhan Allah lewat hidup yang ia beri. Oleh dan sebab itu, maka marilah kita pun menjalani hidup ini dengan memandang fokus kita untuk Tuhan. Karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka marilah juga kita menjadi pribadi yang penuh kasih. Sambil kita berintrospeksi diri akan hidup kita, membangun spiritualitas kita. Ya, dengan rajin berdoa, rajin baca firman, melakukannya, beribadah. Sebagai bukti nyata kita mengucap syukur atas penderitaan dan pengorbanannya. Kita membangun integritas kita, nilai kehidupan kita, apa yang kita perkatakan sesuai dengan apa yang kita laksanakan. Kita mengaku pengikut Kristus, maka marilah kita pun menjalani apa yang menjadi perintahnya. Janganlah kita menjadi pribadi yang tidak adil, yang berpegang kepada ketidakbenaran, tetapi kita menjadi pejuang-pejuang keadilan, pejuang-pejuang kebenaran dalam perjalanan hidup ini. Juga yang tak kalah pentingnya yang harus kita bangun ialah loyalitas. Sikap kesetiaan dalam menjalani hidup di tengah-tengah kerja, tugas, dalam keluarga. Terlebih kita harus sungguh-sungguh membangun sikap loyal terhadap Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah setia dalam perjalanan hidup kita, pasang surut yang kita jalani. Seringkali kita meninggalkan ia, tetapi tangannya selalu ia ulurkan bagi kita. Bertobat, jalani hidup yang benar, membaharui diri, karena sungguh luar biasa kita boleh ada saat ini karena kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, marilah kita selalu dan selalu memaknai, merenungkan tentang arti penderitaannya, pengorbanannya. Inilah hidup kita persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Dengan sungguh kita melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya, takut akan Tuhan, taat kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini membaharui hidup kita dalam melaksanakan segala apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami dapat belajar dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya kami disanggupkan oleh-Mu, Engkau tuntun kami untuk dengan sungguh mengerti, memahami bahwa Engkau Bapa sungguh mengasihi kami umat-Mu. Sehingga wujud nyata kami mengasihi Engkau terpraktekkan dalam sikap hidup yang mengasihi dan memperhatikan sesama. Bapa Surgawi terus berkati di multimedia Marturia Bukit Kasih. Dan kami percaya setiap mereka yang mendengarkan firman ini dapat dibaharui iman yang semakin dewasa, berpengharapan dalam Tuhan. Takut akan Engkau, tahan uji di setiap berbagai cobaan. Inilah kami yang bermohon. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin.